Sebuah perusahaan kontraktor akan mengangkat dua panel segitiga yang digunakan untuk menopang atap gazebo pada pembangunan rumah makan. Panel segitiga pada atap gazebo diilustrasikan seperti berikut. Panel segitiga tersebut berbentuk segitiga sama kaki, sehingga panjang sisi miringnya sama. Supaya kekuatan menopangnya maksimal, kedua panel segitiga tersebut harus kongruen atau sama persis. Bagaimanakah kontraktor memastikan bahwa dua panel segitiga tersebut kongruen? Haruskah kontraktor membandingkan panjang setiap sisi pada dua panel segitiga tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang prinsip kekongruenan dua segitiga dengan perbandingan kekongruenan sisi sudut sisi. Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Pada permasalahan di awal, kita diminta untuk menentukan cara memastikan dua segitiga kongruen. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari kekongruenan dua bangun datar segi banyak. Kongruen dalam bahasa sehari-hari disebut dengan istilah sama persis. Jadi, dua bidang datar segi banyak dikatakan kongruen apabila dua bangun datar tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Namun, secara formal, dalam geometri, dua bangun datar dikatakan kongruen apabila dua bangun datar tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu dengan dua syarat sebagai berikut. Sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama panjang, sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Kedua bangun datar yang kongruen dapat dinotasikan sebagai berikut. Segitiga merupakan salah satu contoh dari bangun datar segi banyak, sehingga kita dapat menentukan dua buah segitiga bersifat kongruen atau tidak dengan menggunakan dua syarat tersebut. Namun, ada cara yang lebih mudah atau jalan pintas untuk menentukan kekongruenan dua buah segitiga tanpa harus membandingkan semua sisi dan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian dari dua segitiga tersebut. Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk menentukan kekongruenan dua segitiga, yaitu dengan menggunakan tiga konjektur atau dugaan awal sebagai berikut. Konjektur kekongruenan sisi sudut sisi, konjektur kekongruenan sudut sisi sudut, konjektur kekongruenan sisi sisi sisi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas konjektur kekongruenan sisi sudut sisi. Adapun dua konjektur kekongruenan lainnya akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Konjektur kekongruenan sisi sudut sisi adalah aturan untuk menentukan kekongruenan dua segitiga dengan syarat sebagai berikut. Jika dua sisi dari segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi dari segitiga kedua, dan sudut yang dibentuk oleh kedua sisi tersebut sama besar, dua segitiga tersebut bersifat kongruen. Pernyataan konjektur kekongruenan sisi sudut sisi tersebut bisa diilustrasikan dengan gambar berikut. Pada gambar tersebut, diketahui bahwa dua sisi dari segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi dari segitiga kedua, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi DE dan sisi CA sama panjang dengan sisi FD. Selain itu, diketahui juga bahwa besar sudut yang dibentuk oleh sisi AB dan CA sama dengan besar sudut yang dibentuk oleh sisi DE dan FD. Hal ini berarti segitiga ABC dan segitiga DEF bersifat kongruen. Selanjutnya, akan diberikan contoh untuk menentukan kekongruenan dua segitiga berdasarkan konjektur kekongruenan sisi sudut sisi sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, terdapat dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PRQ. Segitiga ABC kita sebut sebagai segitiga pertama, sedangkan segitiga PRQ kita sebut sebagai segitiga kedua. Pada segitiga pertama, panjang dua sisinya sudah diketahui, yaitu sisi AB dan sisi CA. Pada segitiga kedua, panjang dari dua sisinya juga sudah diketahui, yaitu sisi QP dan sisi PR. Dapat dilihat bahwa panjang sisi AB sama dengan panjang sisi QP, yaitu sebesar 2 satuan. Begitu juga untuk panjang sisi CA dan sisi PR juga sama panjang, yaitu sebesar 4 satuan.
Artinya, dua sisi dari segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi dari segitiga kedua. Selanjutnya, kita perhatikan besar sudut yang dibentuk oleh kedua sisi tersebut. Besar sudut yang dibentuk antara sisi AB dan CA adalah 30 derajat. Begitu juga untuk sudut yang dibentuk antara sisi QP dan sisi PR adalah 30 derajat. Artinya, sudut yang dibentuk oleh sisi AB dan CA serta sudut yang dibentuk oleh sisi QP dan PR sama besar, yaitu 30 derajat. Dua sisi dari segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi dari segitiga kedua. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh kedua sisi tersebut sama besar. Dengan demikian, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR atau dapat dituliskan sebagai berikut. Pembuktian seperti itu dapat dilakukan apabila telah diketahui panjang dua sisi dan besar sudut dari dua segitiga yang diperbandingkan. Apabila kedua hal ini tidak diketahui, kita harus menggunakan konjungsi kekongruenan lainnya yang akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana kita dapat meyakini bahwa konjektur tersebut benar? Artinya, cara melihat kedua sisi dan sudut yang dibentuk oleh kedua sisi tersebut akan mendapatkan kesimpulan bahwa dua segitiga tersebut kongruen. Untuk membuktikannya, kita perlu menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan untuk menentukan sisi-sisi yang belum diketahui, sedangkan untuk menentukan sudut-sudut yang belum diketahui, kita menggunakan aturan sinus maupun aturan kosinus. Akan diingatkan kembali mengenai aturan sinus dan aturan kosinus sebagai berikut. Perhatikan segitiga ABC berikut. Pada gambar tersebut, diketahui bahwa panjang sisi AB sama dengan C, sisi BC sama dengan A, dan sisi CA sama dengan B. Sedangkan sudut-sudutnya adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Aturan sinus dan aturan kosinus adalah rasio atau perbandingan dari panjang sisi dan besar sudut pada sebarang segitiga. Aturan sinus, panjang sisi BC atau sisi yang dihadap sudut A, yaitu A kecil per sin sudut A, sama dengan panjang sisi CA atau sisi yang dihadap sudut B, yaitu B kecil per sin sudut B, sama dengan panjang sisi AB atau sisi yang dihadap sudut C, yaitu C kecil per sin sudut C. Aturan kosinus, panjang sisi BC atau sisi yang dihadap sudut A, yaitu A kecil. Pangkat 2 sama dengan jumlah panjang sisi lainnya dalam pangkat 2, yaitu B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, kemudian dikurang 2 dikali B, dikali C, dikali kosinus sudut A. Panjang sisi CA atau sisi yang dihadap sudut B, yaitu B kecil, pangkat 2 sama dengan jumlah panjang sisi lainnya dalam pangkat 2, yaitu A pangkat 2 ditambah C pangkat 2, kemudian dikurang 2 dikali A, dikali C, dikali kosinus sudut B. Panjang sisi AB atau sisi yang dihadap sudut C, yaitu C kecil, pangkat 2 sama dengan jumlah panjang sisi lainnya dalam pangkat 2, yaitu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, kemudian dikurangi 2 dikali A dikali B, dikali kosinus sudut C. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa semua panjang sisi-sisinya yang berkorespondensi atau bersesuaian sama panjang. Sedangkan besar sudut-sudutnya yang berkorespondensi atau bersesuaian sama besar. Kita perhatikan kembali dua segitiga di awal seperti berikut. Pada pembahasan di awal, berdasarkan konjektur kekongruenan sisi sudut sisi, telah diketahui bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PRQ. Kita akan membuktikan bahwa sisi lain dan sudut-sudut yang belum diketahui juga sama panjang dan sama besar. Tujuannya adalah membuktikan kebenaran bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PRQ berdasarkan definisi awal. Apabila terbukti benar, kita akan lebih yakin bahwa konjektur kekongruenan sisi sudut sisi pada segitiga dapat juga digunakan untuk menentukan kekongruenan dua segitiga lainnya. Dari gambar segitiga tersebut, diketahui sisi AB sama dengan 2 satuan, sisi CA sama dengan 4 satuan, dan sudut A sama dengan 30 derajat pada segitiga ABC. Selain itu, diketahui sisi QP sama dengan 2 satuan, sisi PR sama dengan 4 satuan,
dan sudut P sama dengan 30 derajat pada segitiga PRQ. Kita akan menentukan panjang sisi yang belum diketahui, yaitu sisi BC dan RQ, dengan menggunakan aturan kosinus. Kita juga akan menentukan sudut yang belum diketahui, yaitu sudut B, sudut C, sudut Q, dan sudut R dengan aturan kosinus dan sinus. Dengan menggunakan aturan kosinus, diperoleh panjang sisi BC dan RQ sebagai berikut. Panjang sisi BC. Karena yang dicari adalah sisi BC atau sisi yang dihadap sudut A, kita akan menggunakan rumus A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. Substitusikan panjang sisi yang dihadap sudut B, yaitu B kecil sama dengan 4, panjang sisi yang dihadap sudut C, yaitu C kecil sama dengan 2, dan sudut A sama dengan 30 derajat, ke dalam persamaan. Sama dengan 16 ditambah 4, dikurang hasil perkalian 16 dengan cos 30 derajat, yaitu 1/2 akar 3. Sama dengan 20 dikurang 8 akar 3. Dengan bantuan kalkulator, diperoleh A kecil sama dengan 2,479. Jadi, diperoleh panjang sisi BC adalah 2,479 satuan panjang. Panjang sisi RQ. Karena yang dicari adalah sisi RQ atau sisi yang dihadap sudut P, kita menggunakan rumus P pangkat 2 sama dengan Q pangkat 2 ditambah R pangkat 2 dikurang 2 dikali Q dikali R dikali cos P. Substitusikan panjang sisi yang dihadap sudut Q, yaitu Q kecil sama dengan 4, panjang sisi yang dihadap sudut R, yaitu R kecil sama dengan 2, dan sudut P sama dengan 30 derajat ke dalam persamaan. Sama dengan 16 ditambah 4, dikurang hasil perkalian 16 dengan cos 30 derajat, yaitu 1/2 akar 3. Sama dengan 20 dikurang 8 akar 3, dengan bantuan kalkulator, diperoleh P kecil sama dengan 2,479. Jadi, diperoleh panjang sisi RQ adalah 2,479 satuan panjang. Dengan demikian, diperoleh sisi AB sama panjang dengan sisi QP, yaitu 2 satuan, sisi BC sama dengan sisi RQ, yaitu 2,479 satuan, dan sisi CA sama panjang dengan sisi PR, yaitu 4 satuan. Dari penghitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua sisi yang berkorespondensi pada segitiga ABC dan segitiga PRQ sama panjang. Selanjutnya, dengan aturan kosinus dan aturan sinus, kita dapat memperoleh besar sudut-sudut yang belum diketahui sebagai berikut. Besar sudut B. Aturan kosinus. Karena yang ingin dicari adalah sudut B, kita menggunakan aturan kosinus B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali C dikali kosinus sudut B. Substitusikan nilai A sama dengan 2,479, B sama dengan 4, dan C sama dengan 2 ke dalam persamaan. Ekuivalen dengan 16 sama dengan 6,145 ditambah 4 dikurang 9,916 cos sudut B. Ekuivalen dengan 5,855 sama dengan negatif 9,916 cos sudut B. Ekuivalen dengan cos sudut B sama dengan negatif 5,855 per 9,916. Diperoleh cos sudut B sama dengan negatif 0,59. Dengan bantuan kalkulator, diperoleh sudut B sama dengan sekitar 126,2 derajat. Aturan sinus. Karena sudut yang diketahui sudut A, sedangkan sudut yang ingin dicari adalah sudut B, kita menggunakan perbandingan A kecil per sin sudut A sama dengan B kecil per sin sudut B. Diketahui bahwa A kecil sama dengan BC sama dengan 2,479, sedangkan B kecil sama dengan CA sama dengan 4, dan sudut A adalah 30 derajat. Dengan demikian, diperoleh 2,479 per sin 30 derajat
sama dengan 4 per sin sudut B. Sin 30 derajat sama dengan 1 per 2, sehingga 2,479 per 1 per 2 sama dengan 4 per sin sudut B. Ekuivalen dengan 4,958 sama dengan 4 per sin sudut B. Ekuivalen dengan sin sudut B sama dengan 4 per 4,958, diperoleh sin sudut B sama dengan 0,807. Dengan bantuan kalkulator, diperoleh sudut B sama dengan sekitar 53,8 derajat atau 126,2 derajat. Terdapat dua nilai karena nilai sinus pada sudut di kuadran 1 dan kuadran 2 sama-sama bernilai positif sehingga ada dua kemungkinan sudut B-nya. Karena dengan aturan kosinus diperoleh 126,2 derajat, sudut B yang benar adalah 126,2 derajat. Hal ini sesuai dengan gambar bahwa sudut B merupakan sudut tumpul, sehingga nilainya lebih besar dari 90 derajat. Jadi, diperoleh besar sudut B adalah 126,2 derajat. Besar sudut C. Aturan kosinus. Karena yang ingin dicari adalah sudut C, kita menggunakan aturan kosinus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali B dikali kosinus sudut C. Substitusikan nilai A sama dengan 2,479, B sama dengan 4, dan C sama dengan 2 ke dalam persamaan. Ekuivalen dengan 4 sama dengan 6,145 ditambah 16 dikurang 19,832 cos sudut C, ekuivalen dengan negatif 18,145 sama dengan negatif 19,832 cos sudut C. Ekuivalen dengan cos sudut C sama dengan 18,145 per 19,832. Diperoleh cos sudut C sama dengan 0,915. Dengan bantuan kalkulator, diperoleh sudut C sama dengan sekitar 23,8 derajat. Aturan sinus. Karena sudut yang diketahui adalah sudut A, sedangkan sudut yang ingin dicari adalah sudut C, kita menggunakan perbandingan A kecil per sin sudut A sama dengan C kecil per sin sudut C. Diketahui bahwa A kecil sama dengan BC sama dengan 2,479, sedangkan C kecil sama dengan AB sama dengan 2, dan sudut A adalah 30 derajat. Dengan demikian, diperoleh 2,479 per sin 30 derajat sama dengan 2 per sin sudut C. Sin 30 derajat sama dengan 1 per 2, sehingga 2,479 per 1 per 2 sama dengan 2 per sin sudut C. Ekuivalen dengan 4,958 sama dengan 2 per sin sudut C. Ekuivalen dengan sin sudut C sama dengan 2 per 4,958. Diperoleh sin sudut C sama dengan 0,403. Dengan bantuan kalkulator, diperoleh sudut C sama dengan sekitar 23,8 derajat. Jadi, diperoleh besar sudut C adalah 23,8 derajat. Berdasarkan aturan kosinus dan aturan sinus dalam menentukan besar sudut B dan sudut C, diperoleh hasil yang sama. Dengan demikian, cukup digunakan salah satu aturan saja dalam menentukan besar sudut. Selanjutnya, akan ditentukan besar sudut Q dan sudut R dengan menggunakan salah satu aturan saja. Besar sudut Q, aturan kosinus. Karena yang ingin dicari adalah sudut Q, kita menggunakan aturan kosinus Q pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah R pangkat 2 dikurang 2 dikali P dikali R dikali kosinus sudut Q. Substitusikan nilai P sama dengan 2,479, Q sama dengan 4, dan R sama dengan 2 ke dalam persamaan. Ekuivalen dengan 16 sama dengan 6,145 ditambah 4 dikurang 9,916 cos sudut Q. Ekuivalen dengan 5,855 sama dengan negatif 9,916 cos sudut Q.
Ekuivalen dengan cos sudut Q sama dengan negatif 5,855 per 9,916. Diperoleh cos sudut Q sama dengan negatif 0,590, dengan bantuan kalkulator diperoleh sudut Q sama dengan sekitar 126,2 derajat. Jadi, diperoleh besar sudut Q adalah 126,2 derajat. Besar sudut R. Aturan sinus. Karena sudut yang sudah diketahui adalah sudut P dan sudut yang ingin dicari adalah sudut R, kita menggunakan perbandingan P kecil per sin sudut P sama dengan R kecil per sin sudut R. Diketahui bahwa P kecil sama dengan RQ sama dengan 2,479, sedangkan R kecil sama dengan QP sama dengan 2, dan sudut P adalah 30 derajat. Dengan demikian, diperoleh 2,479 per sin 30 derajat sama dengan 2 per sin sudut R. Sin 30 derajat sama dengan 1 per 2, sehingga 2,479 per 1 per 2 sama dengan 2 per sin sudut R. Ekuivalen dengan 4,958 sama dengan 2 per sin sudut R. Ekuivalen dengan sin sudut R sama dengan 2 per 4,958, diperoleh sin sudut R sama dengan 0,403. Dengan bantuan kalkulator, diperoleh sudut R sama dengan sekitar 23,8 derajat. Jadi, diperoleh besar sudut R adalah 23,8 derajat. Dengan demikian, diperoleh sudut A sama besar dengan sudut P yaitu 30 derajat. Sudut B sama besar dengan sudut Q yaitu 126,2 derajat. Dan sudut C sama besar dengan sudut R yaitu 23,8 derajat. Catatan, jumlah sudut segitiga mungkin tidak persis 180 derajat. Hal itu disebabkan pada penghitungannya, banyak hasil pembulatan ditulis dalam bentuk koma, sehingga hasil perkalian dan pembagiannya menjadi sedikit berbeda. Dari pembuktian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua sudut yang berkorespondensi pada segitiga ABC dan segitiga PRQ sama besar. Karena semua sisi dan sudut yang berkorespondensi pada segitiga ABC dan segitiga PRQ sama panjang dan sama besar, segitiga ABC dan segitiga PRQ bersifat kongruen. Jadi, jelas bahwa dari pembuktian tersebut, kita dapat membuktikan kekongruenan dua segitiga cukup dengan menggunakan konjektur kekongruenan sisi sudut sisi apabila telah diketahui panjang dua segitiga dan besar sudut yang diapit kedua sisi tersebut. Apabila tidak diketahui panjang dua sisi segitiga dan besar sudut yang diapit kedua sisi tersebut, kita kemungkinan perlu menggunakan konjektur kekongruenan lainnya. Supaya lebih jelas, kita perhatikan kembali gambar dua segitiga berikut. Apa kedua segitiga tersebut bersifat kongruen? Pada gambar tersebut, terdapat dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Segitiga ABC kita sebut sebagai segitiga pertama, sedangkan segitiga DEF kita sebut sebagai segitiga kedua. Pada segitiga pertama, diketahui panjang dari dua sisinya, yaitu sisi AB dan sisi CA. Pada segitiga kedua juga diketahui panjang dari dua sisinya, yaitu sisi DE dan sisi FD. Dapat dilihat bahwa panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DE, yaitu sebesar 2 satuan. Begitu juga dengan panjang sisi CA, sama dengan panjang sisi FD yaitu sebesar 3 satuan. Artinya, dua sisi dari segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi dari segitiga kedua. Selanjutnya, kita perhatikan besar sudut yang dibentuk oleh kedua sisi tersebut. Besar sudut yang dibentuk oleh sisi AB dan CA adalah 35 derajat, begitu juga untuk sudut yang dibentuk oleh sisi DE dan FD adalah 35 derajat. Artinya, sudut yang dibentuk oleh sisi AB dan CA serta sudut yang dibentuk oleh sisi DE dan FD sama besar, yaitu sebesar 35 derajat. Dua sisi dari segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi dari segitiga kedua,
dan sudut yang dibentuk oleh kedua sisi tersebut sama besar. Dengan demikian, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF atau dapat dituliskan sebagai berikut. Setelah memahami penentuan kekongruenan dua segitiga dengan konjektur kekongruenan sisi sudut sisi, kita akan kembali pada permasalahan di awal. Diketahui bahwa kontraktor ingin memastikan bahwa kedua panel segitiga yang digunakan untuk menopang atap gazebo rumah adalah kongruen. Panel segitiga tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Panel segitiga tersebut berbentuk segitiga sama kaki, sehingga panjang sisi miringnya sama. Apabila kita ilustrasikan ke dalam bidang datar, diperoleh segitiga sama kaki seperti berikut. Untuk memastikan bahwa kedua panel segitiga tersebut bersifat kongruen, kontraktor tidak perlu membandingkan semua sisi pada kedua panel segitiga. Kontraktor cukup membandingkan panjang sisi-sisi miring pada kedua panel segitiga dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi miring tersebut. Jika sisi-sisi miringnya sama panjang dan sudut yang dibentuk sama besar, kedua panel segitiga tersebut bersifat kongruen. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menentukan kekongruenan dua segitiga, kita dapat menggunakan salah satu dari tiga konjektur berikut. Konjektur kekongruenan sisi sudut sisi, konjektur kekongruenan sudut sisi sudut, konjektur kekongruenan sisi sisi sisi. Kedua, konjektur kekongruenan sisi sudut sisi adalah aturan untuk menentukan kekongruenan dua segitiga dengan syarat sebagai berikut. Jika dua sisi dari segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi dari segitiga kedua, sedangkan sudut yang dibentuk oleh kedua sisi tersebut sama besar, dua segitiga tersebut bersifat kongruen.